Pernah nggak sih ngerasa kalau semua nasihat selalu positif itu justru malah bikin kita makin stres? Nah, kali ini kita bakal bedah ide-ide radikal dari bukunya Mark Manson, Seni Masa Bodoh, yang ngajarin cara hidup lebih baik justru dengan nggak ngoyo jadi sempurna. Oke, kita mulai dari sesuatu yang agak aneh ya, sebuah paradoks. Di batu nisan Charles Bukowski, seorang penulis yang hidupnya penuh kegagalan tapi anehnya malah sukses besar, cuma tertulis, jangan mencoba. Nah, ini nih titik awal kita buat ngerti sebuah kebijaksanaan yang bener-bener di luar nalar. Gini, kita tuh hidup di zaman yang kayaknya terobsesi banget sama hal-hal positif. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana kalau tekanan buat selalu bahagia itu justru jadi bumerang? Inilah yang di buku ini disebut lingkaran umpan balik dari neraka. Sebuah jebakan mental yang mungkin sering banget kita alamin tanpa sadar. Ironisnya, fokus ke hal-hal positif ini justru terus-menerus ngingetin kita soal apa yang nggak kita punya. Efeknya apa? Kita jadi tumbuh dengan keyakinan keliru bahwa ngerasa cemas, ngerasa bersalah itu adalah hal yang salah, sesuatu yang harusnya nggak boleh terjadi. Cara kerjanya tuh gini. Pertama, kamu cemas soal sesuatu. Terus kamu jadi cemas karena kamu ngerasa cemas. Tiba-tiba, wus, cemasnya jadi double. Nah, siklus inilah yang jadi kayak wabah, bikin kita makin stres dan makin benci sama diri sendiri. Terus gimana dong cara mutusinnya? Simple, terima aja perasaan negatif itu. Saat kamu bisa bilang ke diri sendiri, oke, aku ngerasa kacau, tapi ya udahlah masa bodoh. Saat itu juga kamu ngambil kekuatan perasaan itu dari diri kamu. Dan inilah teman-teman, fondasi utama dari filosofi di buku ini. Nah, bagian kedua ini nantang satu ide yang udah mendarah daging. Gimana kalau kebahagiaan itu sendiri ternyata sebuah masalah? Dan gimana kalau cara kita ngejar kebahagiaan justru itulah yang bikin kita nggak bahagia? Ada seorang filsuf namanya Alan Watts, dia punya istilah keren buat ini, hukum terbalik. Idenya sederhana tapi dalam banget. Semakin ngebet kamu ngejar rasa bahagia, malah makin nggak puas. Kenapa? Karena ngejar sesuatu itu kan sama aja negesin kalau kamu lagi nggak punya hal itu. Dan disinilah letak paradoks intinya. Ini benar-benar mind-blowing ya. Menginginkan pengalaman positif itu sendirinya adalah pengalaman negatif. Sebaliknya, menerima pengalaman negatif, itu justru pengalaman positif. Gila kan? Ide ini benar-benar membolak-balikin semua yang kita tahu. Sebenarnya ya, kita ini emang didesain buat ngerasa nggak pernah puas. Rasa sakit, entah itu fisik atau emosional, itu tuh sinyal dari alam. Kayak alarm gitulah mekanisme umpan balik yang maksa kita buat berubah dan sadar sama batasan diri kita. Jadi intinya apa? Kebahagiaan sejati itu bukan berarti hidup tanpa masalah sama sekali. Justru sebaliknya. Kebahagiaan itu soal nemuin masalah yang emang kamu seneng buat selesain. Dari situlah keseruan dan kepuasan sejati itu datang. Oke, kalau kebahagiaan itu datang dari nyelesain masalah, ini artinya pertanyaan paling penting dalam hidup kita jadi berubah total. Pertanyaannya bukan lagi apa ya enaknya, tapi jadi rasa sakit apa nih yang gue rela hadapin. Semua orang mau hadiahnya, tapi nggak semua orang mau berjuangnya kan? Padahal, ya justru perjuangan yang kita pilih itulah yang pada akhirnya bakal nentuin kesuksesan kita. Coba kita lihat dua contoh nyata ini, kontras banget. Ada Dave Mustaine yang dikeluarin dari Metallica. Dia berhasil jual jutaan album, tapi seumur hidupnya ngerasa gagal. Kenapa? Karena tolok ukurnya cuma satu, harus lebih sukses dari Metallica. Di sisi lain, ada Pete Best, drummer yang dikeluarin dari The Beatles. Dia milih buat ngubah tolok ukurnya jadi keluarga dan hidup sederhana. Dan dia nemuin kebahagiaan sejati. Nah, dari cerita tadi kelihatan banget kan betapa pentingnya milih nilai yang benar. Kuncinya ya fokus ke nilai-nilai yang baik, yang asalnya dari dalam diri kita sendiri, yang bisa kita kontrol. Bukan nilai-nilai jelek yang ngandalin validasi dari luar. Bedanya jelas banget kan? Nilai yang baik, kayak jujur atau kreatif itu kan proses, sesuatu yang bisa kamu lakuin sekarang juga. Nah, kalau nilai jelek kayak popularitas, itu kan hasil akhir yang nggak bisa kamu kontrol, yang malah seringnya bikin masalah-masalah yang sebenarnya nggak mau kita hadapi. Oke, sekarang kita sampai di gagasan terakhir, dan ini yang paling dalam, yang bakal ngasih perspektif ke semua hal yang udah kita bahas. Bayangin, Hiro Onoda ini bertahan di hutan sendirian selama puluhan tahun setelah perang usai, bukan tanpa alasan. Penderitaannya itu punya tujuan yang jelas buat dia,
Setia sama kekaisaran Jepang yang ternyata udah nggak ada lagi. Pas dia akhirnya pulang, dia sadar perjuangannya sia-sia. Dan kesadaran itu, wah, itu ngehancurin dia jauh lebih parah daripada penderitaan di hutan. Cerita Onoda tadi nunjukin satu ketakutan paling dasar yang kita semua punya, teror kematian. Ini tuh kecemasan yang ngumpet di dalam hati kita soal fakta bahwa hidup kita ini ada batasnya. Anehnya, justru dengan kita berdamai sama fakta bahwa kita semua bakal mati, kita jadi bisa nyaring mana sih yang beneran penting. Kita jadi bisa ngelepasin hal-hal sepele dan fokus ke nilai-nilai yang benar-benar ngasih makna di waktu kita yang singkat ini. Dan itulah pertanyaan paling pamungkas yang disodorin buku ini ke kita semua. Ini benar-benar ngubah cara kita mandang hidup. Ngajak kita buat milih perjuangan kita sendiri, nentuin nilai-nilai kita sendiri, dan ngejalanin hidup yang lebih berarti. Bukan dengan ngejar-ngejar hal positif, tapi justru dengan berani nerima kenyataan, apa adanya.